Ini satu langkah hidayah politik yang memberi efek kuat menyadarkan poros nasionalis di kubu Nasdem, juga menyadarkan egoisme PKS dan PKB untuk dibuang, supaya yang bangkit itulah komitmen mereka untuk membangun politik yang rahmatan lil alamin. Dalam implementasi Majelis Zikir SB 10 tahun di tempat CKAS itu, sejauh mana mampu menjadi kekuatan rohani SB dalam bimbingan politiknya. Hari ini kan kita lihat Pak SB itu terjebak dalam politik-politik yang cenderung pragmatis. Efek dari solidaritas yang dibangun oleh PKS, Nasdem dan PKB ini, maka pihak yang pergi di kubu yang berbeda itu tidak boleh juga dilihat sebagai permusuhan. Iya. Bisa juga ruang persenyawaan nasionalisme Ibu Megawati dan SBY itu adalah satu istilah yang disebabkan oleh hikmah perpisahan mereka dari sering orang melihat aspek transendental atau spiritual itu disepelekan, karena memang dunia akademisi kita ini kan bangunan yang meyakinkan turun temurun tentang struktur, level, kualitas materialisme dengan segala tafsir-tafsir di ruang epistemologinya kan. Kemudian Islam dalam sudut pandang tauhidnya bergeser, tidak melihat negara secara holistik, secara utuh, secara komprehensif. Padahal sumbangan di dalam Islam ini besar terhadap arah tujuan pembentukan negara itu menciptakan masyarakat yang bahagia. Kalau ditanya bagaimana mengkonfirmasi konsolidasi negara dalam pandangan Islam yang diyakini oleh masyarakat atau individu Islam, sangat sederhana, tidak usah buka Quran. Itu dijalankan tiap hari. Bangun tidur, mau makan, mau buat aktivitas, itu semua membaca basmalah. Iya, well organized, dan kemudian membaca basmalah. Kita mau makan, minum, semua membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah kalimat ini sesuatu yang biasa. Kalau menurut saya, kalau ruang akademisi membuka ruang metafisika, mengkaji dalam kontemplasi epistemologinya, ini energi dari dasar negara. Iya. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang ditransformasikan dalam perilaku kehidupan individu dan masyarakat banyak. Berarti ketika orang bersepakat dalam konsensus apapun, dengan latar belakang basic masyarakat yang sadar dengan tradisi keislamannya, maka negara itu akan punya tujuan yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, tadi dibilang sama abang itu bagus. Saling prasangka, polarisasi, benturan hanya karena pilihan-pilihan yang terlalu dinamis di atas permukaan demokrasi liberal ini. Hari ini kan justru ada jalan solusi baru. Bukan hanya pertemuan antara PKS dan PKB, tapi saya melihat ini akan ada persenyawaan kebinekaan dalam kesadaran kolektifnya. Islam, Kristen, Muslim, segala warna ini akan melebur. Kenapa? Karena yang diusung Pak Anies dan Caimin yang saya tangkap, ada satu tekad mereka, keadilan. Dan barangkali juga bro ya, yang non Muslim tidak perlu khawatir.
kalau Islam di Indonesia bersatu itu sebenarnya hal yang baik karena itu akan membawa kesejahteraan, rahmatan lil alamin kan. Justru ketika mereka mencoba memecah-mecah kekuatan Islam, disitulah terjadi kekacauan sesungguhnya. Karena akan ada dua kelompok yang sama besar pengikutnya yang senantiasa berbenturan. Tetapi kalau mereka bersatu dan meyakini bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, ya semuanya tenang sesungguhnya. Bisa saya jembatani sedikit apa yang Abang maksud itu. Jadi kalau saya membaca tentang orientalisme karya Dr. Edward Said kan, itu semua udah diperjelas bahwa memang ada prasangka dari kelompok kekuatan Barat, lebih khusus non Muslim itu melihat Islam dalam interaksi pembentukan negara dan implementasi politiknya. Sering orang melihat Islam itu kan dalam pandangan-pandangan orientalisme, tidak melihat Islam dari sudut Islam itu sendiri. Nah, PKS maupun PKB itu datang dengan identitas Islam, kemudian orang melihat keislaman dalam dua organisasi partai politik ini bukan dengan pikiran Barat. Ketika kita masuk ke PKB, kita akan melihat Islam dan realitas sosial masyarakat dan negara itu dalam sudut pandang PKB yang mentransformasikan sufisme, ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu Islam rahmatan lil alamin. Begitu juga di PKS. Orang juga melihat ada konsolidasi tauhid politik, cara PKS yang terus-menerus memperjuangkan isu-isu strategi dalam pandangan Islam modernisme. Nah, ini semakin membuka ruang bahwa prasangka yang dialamatkan kepada tokoh-tokoh Islam dengan stigma intoleran, radikalisme itu akan hancur musnah karena mereka memasuki orbit di mana dua kekuatan ini bergabung dan menyajikan. Ya kan, bahwa selama ini tuduhan itu tidak benar. Tetapi kalau ada masih kawan-kawan kita yang terperangkap di ruang sudut pandang orientalisme, memang itu menjadi watak. Jadi jangankan lihat Islam di Indonesia, Islam dalam realitas penindasan yang begitu nyata di Afrika, tetap mereka salahkan Islam. Jangankan lihat Indonesia, Islam yang dihabisi di misalnya Rohingya di India, di Bangladesh, di China dan di negara-negara lain, yang jelas-jelas Islam termarginal dan tertindas, tetap saja mereka menyalahkan Islam. Karena mereka melihat Islam ideologi. Sementara Islam itu menolak dirinya ideologi, dia nggak ada urusan dengan ideologi. Islam ini agama samawi, agama wahyu, yang tidak bisa dipahami atas pikiran prasangka manusia dengan latar belakang konsolidasi ilmu pengetahuan materialisme mereka. Kembali ke tema, maka sudah bagus jalan sinergi kemitraan Pak Anies dan Pak Caimin ini, yang tadi saya ulang lagi untuk ketiga kali. Ini satu langkah hidayah politik yang memberi efek kuat menyadarkan poros nasionalis di kubu Nasdem, juga menyadarkan egoisme PKS dan PKB untuk dibuang, supaya yang bangkit itulah komitmen mereka untuk membangun politik yang rahmatan lil alamin. Dan saya lihat jadi tidak bisa lagi dicurigai orang cair. Seperti Surya Paloh misalnya, yang jauh dari tradisi ritual Islam, ya paling tidak tradisi, karena dia memang stand di nasionalisme modern. Nasionalisme lah. Kira-kira. Tapi dia dengan komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh Islam, baik di PKS maupun di PKB misalnya, ya nampak nggak akan ada masalah. Justru masalah ketika sama-sama tokoh nasionalis di Demokrat dan di Nasdem bersaing membicarakan hal yang tidak substantif, yaitu bagaimana mendudukkan putra mahkota kan. Ini maksud saya menarik tuh kalau kita bicara beyond dari kita masih di sufisme, di wilayah hikmah. Memang kadang pelajaran itu tidak juga datang dari orang dengan simbol-simbol yang kuat dengan warna keislamannya, tapi kesadaran untuk menghadirkan kebaikan itu juga datang dari orang-orang yang dicurigai tidak beragama. Contoh beginilah, ketika deklarasi itu kan dibacakan sholawat tuh.
Ya mungkin orang seperti Surya Paloh agak gagap mendengarnya, apalagi untuk mengikuti. Kalau menurut saya itu enggak juga, itu mungkin enggak. Karena saya dalam beberapa pertemuan tahu bahwa Pak Surya Paloh itu juga religius. Cuma dia mencoba untuk tidak menampakkan itu dalam rangka. Tapi paling tidak, walaupun selama ini political performance yang menampakkan nasionalisme misalnya, artinya dia tidak merasa asing berada di komunitas seperti itu. Iya, karena dia berpikir substantif. Iya. Dia tidak simbolik. Iya. Misal kalau Pak SBY itu kan simbolik membuat majelis zikir SBY. Iya. Kita bisa pertanyakan dalam implementasi majelis zikir SBY 10 tahun di tempat CKAS itu, sejauh mana mampu menjadi kekuatan rohani SBY dalam bimbingan politiknya. Hari ini kan kita lihat Pak SBY itu terjebak dalam politik-politik yang cenderung pragmatis. Dan saya pastikan begini, kalau Pak SBY itu mengambil langkah bergabung dengan Ibu Megawati harus diapresiasi. Karena efek dari solidaritas yang dibangun oleh PKS, Nasdem dan PKB ini, maka pihak yang pergi di kubu yang berbeda itu tidak boleh juga dilihat sebagai permusuhan. Iya. Bisa juga ruang persenyawaan nasionalisme Ibu Megawati dan SBY itu adalah satu istilah yang disebabkan oleh hikmah perpisahan mereka dari. Iya, bisa jadi. Jadi memang kita bicara seperti Gatot bilang kan, Gatot Nurmantio bilang bahwa dia senang dengan Anies Imin karena memastikan ada satu kelompok masyarakat, which is kelompok besar itu, yang terwakili di dalam kontestasi politik. Tapi kita juga tidak boleh menegasikan tentu Demokrat yang punya haknya sendiri. Jadi ketika dia misalnya sebagai jenis burung bertemu dengan jenis yang sama, ya kan, dalam kaitan politik nasionalisme, individualisme dalam pengertian personalnya, lebih menonjolkan capaian-capaian personal, ya maka sah-sah saja. Sama sahnya seperti Prabowo tidak pernah melihat soal idealisme, tapi mungkin dia melihat bagaimana caranya dia menjadi orang nomor satu dan dia tidak peduli mau yang kanan, mau yang kiri, mau yang tengah, mau yang penting menang. Yang penting menang. Nah, itu akhirnya kan kita menemukan 2-3 watak seperti itu akhirnya kan dalam kontestasi itu ya. Persatuan Islam tradisional modernis, kemudian pragmatisme Prabowo yang menampung siapapun yang penting menang, ya, mulai dari kutub yang paling A sampai kutub yang paling Z gitu. Kemudian pertemuan antara politik dinasti lah kira-kira gitu ya. Dinasti feodalistik ya, pragmatis dan lain-lain. Dinasti yang di negara barat pun ada juga, bukan tidak ada. Sejauh dia berjalan dengan keadabannya, dengan moralnya yang tinggi. Tapi memang harus lebih berani begini Bang Refli, harus ada keberanian untuk mengatakan bahwa ruang demokrasi kita ini kan dalam investasi tafsir sekularisme yang tumbuh di dalam dunia akademisi kita. Orang-orang akademisi itu harus mengakui bahwa mereka gagal untuk mendesain sebuah asimilasi, interaksi demokrasi dalam keinginan-keinginan yang ideal itu. Harus ada keberanian. Sehingga ketika misal saja saya bicara apa adanya. Ketika saya bicara misal memunculkan etimologi tauhid politik, itu pasti orang kaget. Apa itu dia semacam asing. Iya. Tapi saya mau tanya dulu, perjalanan ilmu sekularisme dalam konteks historikal itu baru 300 tahun. Islam ini sudah sejak awal alam semesta ini belum diciptakan. Dia transendental. Dia menegaskan kekuatan energinya itu tidak pada ruang dan waktu. Makanya ada Isra Miraj kan. Coba direnungkan. Itu peristiwa yang sangat lebih dari apa yang kita bayangkan dalam kemampuan pemikiran kita. Nah, hanya saja ruang demokrasi kita itu tafsir dominannya adalah akibat virus sekularisme yang terlalu kuat di dunia akademisi yang mensugesti semua orang bahwa sudut pandang mereka di dalam merancang bangun demokrasi itu adalah yang terbaik. Klaim seperti ini sejak awal sudah meminggirkan Islam. Ditambah lagi dengan intinya mereka menganggap Islam tidak fix dengan demokrasi. Dianggap sesuatu yang primitif, sesuatu yang tidak bisa masuk dalam tidak kompatibel, tidak memiliki cakrawala yang menyumbang kepada hal-hal di dalam dinamika perubahan. Sehingga ketika mereka bikin framework
ketatanegaraan, kenegaraan, mereka secara sadar menyingkirkan Islam. Ya, jadi orang-orang dari latar belakang intelektual Muslim seperti Bang Refli Harun itu kan sedikit yang percaya diri membawa identitas Islam, bagaimana mengelaborasi saintifik dunia sekuler dengan tauhid, itu kan sedikit abang. Orang kayak abang ini kan sedikit.